Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. We welcome you all to International Conference on Islam, Science, Language, Law, Education, Economics, and Humanity, ICISLE 2024. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara International Conference on Islam, Science, Language, Law, Education, Economics, and Humanity or ICISLE 2024. The historical derivation or initiation of ICISLE. Jadi ICISLE itu was actually derived from an idea that we have to have institution that is affiliated, attached to pasca sarjana, harus ada nama ICISLE. And when we name it, sekali lagi Kiai Sutaman yang menjadi supervisor saya, karena ada nama, waktu itu ada dua nama. Saya nggak ingin ikonis, too boring, maaf, agak membosankan bagi saya sudah. Makanya cari yang lain, saya usulkan tiga nama. ICISLE itu actually a combination between Arabic and English. Actually, that's the philosophy behind it. IC itu saya melihat islah, itu islah. Ada reformasi, ada pembaruan di UIN Malang. Jadi saya nggak mau ikonis, iko yang lain. So then we have to make it. Ladies and gentlemen, I want to introduce this university to all of you. UIN Malang has 7 faculties, namely Islamic Education, Islamic Law, Economic, Psychology, Humanities, Science and Technology, and Medicine and Health Sciences. 53 departments, also postgraduate programs with 14 master programs and 6 doctoral programs. Nah, ini agak menarik, saya tidak mau bicarakan secara panjang, saya menjelaskan ya. Ini dari pihak UN yang merupakan salah satu ikhtiar untuk memahami dan menerapkan Sustainable Development Goals dalam konteks negara yang mayoritas dari umat Islam. Tapi next slide, ya. Tapi konteks dari Balochistan di Pakistan, saya senang juga melihat bahwa mereka berusaha untuk kerjasama dengan para ulama di Balochistan, di Pakistan. Itu merupakan ikhtiar yang baik. Tapi yang dihasilkan dari perspektif WIN, dari perspektif Indonesia, terus terang, sederhana. Memang baik, tapi dangkal. Kenapa dangkal? Karena di Indonesia jauh lebih canggih. Pemahaman tentang peran agama, nilai-nilai agama, pengajaran agama, penerapan pada masalah sosial sudah sangat canggih, sangat dalam dan sangat luas. Kalau tadi Greg menyampaikan betapa pentingnya SDGs dan di Indonesia, ternyata kira-kira Profesor Greg ini lebih tahu dari kita semua. Bahwasanya pesantren, madrasah, dan juga universitas ternyata juga sudah mengimplementasikan atau ingin mewujudkan cita-cita dari SDGs. Tapi benarkah demikian? Nah, ini yang harus kita bahas bersama-sama. Bagaimana awareness dari mahasiswa dari Gen Z itu muncul dari hal yang kecil. Contoh saja, gerakan anti plastik di kampus ini belum berhasil. Kenapa? Tidak semua punya awareness
untuk sadar bahwa plastik itu juga berbahaya untuk kita juga. SDG ini adalah ramalan ke depan yang dia diciptakan hari ini. Kan belum terjadi ya ke depan. Dan maka disebut Sustainable Development ada goals. Ini lanjutan dari goal sebelumnya, Millennium Development Goal. Saya hanya akan sedikit mengulas saja tentang khusus pendidikan tinggi. Karena mungkin akan sangat luas kalau yang lain, saya izin mudah-mudahan kurang 30 menit. Adik-adik khususnya mahasiswa bisa mencermati beberapa catatan ya terkait dengan bagaimana SDG ini dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia maupun di dunia. Kita dan Arab Saudi sebenarnya dua negara di antara 3 negara muslim masuk 20 negara ekonomi besar dunia. Kita Indonesia, Saudi dan Turki. Karena itu hubungan kita dengan Saudi akan punya pengaruh besar, tidak hanya sesama negara muslim tapi juga sebagai middle power gitu ya. Dalam kajian hubungan internasional, middle power adalah negara yang punya pengaruh besar, tidak hanya kuat secara ekonomi tapi juga punya pengaruh besar dengan negara-negara sekitar. Indonesia di kawasan Asia dan Saudi di kawasan Timur Tengah. Dan karena itu jika dua negara ini punya hubungan baik, akan punya pengaruh besar tidak hanya di kawasan Asia dan Timur Tengah, tapi juga seluruh dunia. Dan tadi Prof. Bahrum menyebut tentang pendidikan tinggi Islam. Alhamdulillah kita punya Triple IU, dan mudah-mudahan Triple IU semakin maju, membanggakan kita, dan kita akan dari kampus-kampus PTKIN, PTKIS juga akan memantau terus Triple IU sebagai guru kita ya, karena Triple IU punya program S2, S3 dan punya kebebasan untuk pengembangan kualitas kampus yang lebih independen dibandingkan kampus-kampus PTKIN, PTKIS yang lain. Iya, terima kasih bahwa tema tentang SDGs ini menjadi tema yang sangat penting bagi kami yang terlibat di dalam dunia pendidikan, karena mau tidak mau bahwa apa yang kita hasilkan itu harus mendukung yang menjadi tujuan dari SDGs, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, yang itu sebenarnya ada 17 item atau 17 aspek yang ingin dituju, kita mengarah ke sana. Mungkin bisa jadi tidak semua, tetapi kita upayakan hasil-hasil dari kegiatan pendidikan pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu setidaknya mengarah ke tujuan yang ditetapkan oleh SDGs. Nah, ini terkait juga dengan bagaimana kurikulum yang kita desain, memang kita arahkan nilai-nilai, muatan-muatannya mengarah ke sana. Jadi kita harus memitigasi apa yang kita lakukan, harus di kacamatanya harus kita lihat bagaimana apakah lingkungan ini terpengaruh oleh pembangunan-pembangunan yang kita lakukan. Jadi kalau mahasiswa itu kan dari hal yang kecil itu dikira tidak madorot, tidak berbahaya, padahal itu sangat berbahaya. Ini kan butuh awareness ya, kita menyadarkan kepada mereka dengan cara apa. Tetapi itu mahasiswa hanya melihat ini hanya layanan gitu. Padahal layanan itu adalah untuk mencapai indikator SDGs, mengurangi plastik dengan cara memberikan fasilitas air minum gratis dengan melalui portable, sehingga mahasiswa itu cukup membawa tumbler. Ya, diisi ke portable itu tidak terbatas gitu, asalkan buat minum dirinya sendiri, tidak untuk dijual gitu.
melihat bagaimana membangun budaya digital di pendidikan. Karena kita tahu bahwa setiap inovasi, apalagi digitalisasi, itu selalu menjadikan sesuatu itu efektif dan efisien. Apabila kita melihat di antara dua tajuk ini, so alignment of important keywords, so exploring pada conference team itu saya samakan dengan navigating. Challenges, kedua-duanya menggambarkan mengenai challenges. Innovation di dalam conference team itu saya selarikan dengan saya alignkan dengan sukses. So apa yang kita dapat faham di sini adalah bahawa topik yang saya nak bincangkan ini sebenarnya sama dengan target untuk quality of education di bawah SDG 4. What I mean is SDG 4. Kesan saya ketika mengikuti IC Isleh yang ketiga ini, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan-kegiatan conference internasional semacam ini yang menurut saya sangat mendukung untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan sharing keilmuan. Harapan saya semoga kegiatan-kegiatan semacam ini bisa dirutinkan dan juga dikembangkan. Konferensi ini tentu menambah wawasan saya terkait dalam penulisan, kemudian penelitian dan lain sebagainya. Nah, harapan saya terkait dengan IC Isleh untuk tahun berikut-berikutnya semoga lebih baik lagi, kemudian lebih banyak lagi yang mengikutilah IC Isleh ini di tahun berikutnya yang diselenggarakan oleh Paskasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkait kajian ekologi sastra, ini juga telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang ekologi sastra. Antara lain tujuannya mengetahui hubungan karya sastra dengan alam dan dalam sebuah cerpen. Hasil barnamij ibarah an barnamij ta'widi bil lughah al-arabiyyah allati yatammu tanfizuhu fi sabah qabla dukhulil fasli. Jadi memang program Morning Arabic ini adalah kegiatan yang dilakukan merupakan program pembiasaan yang dilakukan sebelum masuk kelas. Kesiapan internal itu adalah bahwasanya siswa itu dipastikan siap untuk mengikuti kegiatan Arabic Morning. Bagaimana indikasi bahwa siswa itu siap untuk mengikuti Arabic Morning? Siswa itu yakni qad ista'addu al-kitab wal aqlam wa hifdzal mufradat qabla musyarakati sabahil lughah al-arabiyyah. Kami mengangkat tim game turnamen dan crossword puzzle ini yang mengkalkulasikan atau merepresentasikan terkait cooperative learning, dan ini sudah lama sekali, kalau tidak salah sejak tahun 1970-an. Kalau tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi.
nama Audatul Firdaus. Dari kalimatnya saja, audah kembali, Firdaus surga. Ada yang mengartikan jannah, tapi ada yang mengartikan Firdaus. Itu kan bahasa ajami. Tidak termasuk dari aslul madah yang 3 itu. Ya. Ini adalah hadayatun min Ali Ahmad Bakasir. Ya. Untuk Indonesia yang ditulis bertepatan pada kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Akan tetapi gap research-nya adalah tidak banyak ya peneliti ataupun pembelajar bahasa Arab yang concern terhadap naskah drama ini. Saya merasa di sini saya bisa mengeluarkan unek-unek akademik, saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena banyak pemikiran-pemikiran yang hadir dalam acara ini. Adapun melalui kesan ini saya berpesan agar acara ini terus berlanjut dan terus berkembang. Alhamdulillah banyak memberikan manfaat ya, terutama terkait riset. Jadi banyak penelitian terbaru dan itu dari berbagai prodi atau keilmuan yang itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Saya mendapatkan banyak insight, ilmu, wawasan, ide terkait tentang Sustainable Development Goals ini bagi saya sendiri dan teman-teman yang lain juga. Nah, acara ini sangat bermanfaat bagi saya, khususnya apalagi saya lagi menyusun disertasi yang berkaitan tentang SDGs ini. Jadi sangat bermanfaat bagi saya. Selamat sore para peserta ICI/2024. Saya di sini mewakili semua peserta dan juga presenter dalam acara ini. Ingin mengucapkan pertama terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih pada Pasca Sarjana UIN Maliki Malang dan seluruh panitia yang juga sudah bekerja keras terlaksananya acara ini. Kami terima kasih mewakili presenter dan juga peserta pada acara hari ini. Segenap panitia, Ibu Jamila dan semua tim pelaksana yang selalu memikirkan kegiatan ICI ISLEH yang ini menjadi ikon dari Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita belajar dari sini. Saya malah berharap semua mahasiswa khususnya ya yang S3 itu nanti harus menjadi presenter dalam conference internasional, S2 minimal di conference seminar nasional ya. Kata kuncinya jangan takut ya. Kalau kita sudah takut tidak akan pernah maju. Intinya kan begitu. Dengan demikian, resmi sudah ICI ISLEH 2024 ditutup dengan penuh hikmat. Sampai jumpa di ICI ISLEH 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICI ISLEH 2024 luar biasa.